Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan untuk kebaikan kita semua. Perkenalkan, saya Niko Suaryo, Skom Mkom sebagai dosen tetap S1 Prodi Bisnis Digital Fakultas Ilmu Sosial dan Teknologi Universitas Medika Suherman. Saat ini saya mengajar di Prodi Bisnis Digital semester genap dan mengampu mata kuliah Data Mining dan Machine Learning. Data Mining dan Machine Learning adalah mata kuliah wajib program studi S1 Bisnis Digital yang diberikan di semester 4. Data Mining dan Machine Learning merupakan mata kuliah yang sesuai dengan kepakaran dan keilmuan bidang saya. Nah, pada kesempatan ini, izinkan saya memberikan pernyataan diri dosen atau unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Adapun video ini saya buat sebagai persyaratan sertifikasi dosen di tahun 2026. Metode pengajaran yang saya berikan ke mahasiswa, yang pertama kita presentasi tatap muka dengan mahasiswa, penyampaian materi dalam bentuk soft file yang saya upload melalui e-kampus Universitas Medika Suherman. Dan saya juga melampirkan beberapa buku, referensi, jurnal, pendukung, pembelajaran yang tertera dalam RPS. Setelah pembelajaran ada sesi diskusi tanya jawab. Dan praktikum atau studi kasus atau project case agar mahasiswa dapat menyimpulkan dan mengevaluasi inti pembelajaran mata kuliah Data Mining dan Machine Learning. Selain itu, pula mahasiswa dapat berkomunikasi atau diskusi di luar kelas melalui chat WA atau WhatsApp grup yang udah dibuat secara bersama. Untuk evaluasi dan asesmen kehadiran 10%, praktikum atau studi kasus 20%, UTS 30%, UAS 40%, total keseluruhan bobot adalah 100%. Nah, untuk mata kuliah Data Mining dan Machine Learning, bobot SKS itu 3 SKS, teori 100 menit, praktek 170 menit. Mata kuliah Data Mining dan Machine Learning ini membahas tentang konsep dasar dan aplikasi praktis dalam Data Mining dan Machine Learning. Mahasiswa akan mempelajari teknik preprocessing data, model-model seperti regresi, association, rule, mining, clustering, klasifikasi, algoritma machine learning lainnya seperti KNN, naive Bayes, support vector machine, decision tree. Dengan pendekatan kuliah praktikum dan proyek implementasi, mahasiswa akan menguasai evaluasi model dan keterampilan menggunakan tool untuk analisis data dan pengambilan keputusan berbasis data. Nah, adapun CMK, capaian pembelajaran mata kuliah, yang pertama mampu memahami pengenalan data mining dan machine learning. Yang kedua, mampu memahami preprocessing data. Yang ketiga, mampu memahami model data mining, regresi. Yang keempat, mampu memahami model data mining, association rule. Yang kelima, mampu memahami konsep data mining, clustering. Yang keenam, mampu memahami model data mining, classification. Yang ketujuh, mampu memahami evaluasi model data mining, mampu menerapkan tool analisis data mining dan machine learning, mampu memahami pengenalan dan pembagian data, algoritma decision tree, implementasi decision tree menggunakan tool data mining dan machine learning. Yang ke-15, teknik pengenalan kelas tidak seimbang, undersampling dan oversampling, serta gabungan undersampling dan oversampling. Ya, baik, kita lihat cuplikan video pembelajaran di kelas pertemuan ketiga mata kuliah Data Mining dan Machine Learning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita membahas linear regression. Ini adalah pertemuan ketiga ya mengenai linear regression ini. Nah, apa sih yang dimaksud dengan linear regression? Linear regression adalah model ya, statik yang digunakan untuk membangun model hubungan antara dua variabel. Salah satu variabel ini disebut variabel prediktor yang nilainya didapatkan melalui percobaan. Nah, variabel lain disebut variabel respon yang nilainya berasal dari variabel prediktor.
Garis linier menunjukkan pola hubungan antara dua variabel, misalkan variabel X dan Y. Nah, garis linier ini sebenarnya hanya merupakan garis taksiran yang dipakai untuk mewakili pola sebaran data tersebut. Nah, mencari dan menjelaskan korelasi antara kriterium dengan prediktor untuk mengukur seberapa kuat atau derajat kedekatan suatu relasi yang terjadi antara variabel yang signifikan. Untuk mengetahui pola relasi dalam bentuk persamaan regresi, menemukan sumbangan relatif prediktor. Linear regression dapat ditulis dengan rumus matematika sederhana, yaitu sebagai berikut, teman-teman. Yaitu Y ya sama dengan A plus sama X. Ini adalah gambaran rumus mengenai linear regression sederhana. Nah, secara sederhana dapat dikerjakan linear regression dapat dijelaskan ya dengan gambar di bawah ini. Nah, ini titik biru adalah data-data hasil pengamatan hubungan tinggi dan berat badan sebagai contoh. Untuk titik biru pertama dapat diketahui tinggi badan adalah 128 cm dengan berat badan adalah 47 kilo. Kemudian garis hitam adalah persamaan yang paling dapat mewakili hubungan relasi seluruh titik-titik biru. Persamaan tersebut dapat ditentukan dengan linear regression. Sedangkan titik merah merupakan hasil prediksi data biru atau data baru. Hasil prediksi data baru dari orang yang memiliki tinggi 170 dengan menarik garis dari titik 170 sampai menyentuh garis hitam, kemudian menarik garis ke arah sumbu Y, maka dapat diketahui informasi orang yang memiliki tinggi 170 cm adalah memiliki berat kira-kira 76 kilo. Ini studi kasus linear regression. Nah, salah satu contoh kasus yang dapat diselesaikan dengan linear regression adalah prediksi berat badan seseorang ketika diketahui tinggi badannya. Nah, ini adalah contoh perhitungan manual tabel tinggi dan berat anak ya. Jadi di sini ada tinggi sebagai X, berat sebagai Y. Nah, di sini poin nomor pertama adalah tingginya 151, beratnya 63. Ya. Poin 2 adalah 174, beratnya adalah 81. Ya, poin 3 adalah 138, ya. Beratnya adalah 56. Poin 4 adalah tingginya 186, beratnya 91. Poin 5 adalah 128, beratnya 47. Poin 6 adalah 136, beratnya 57. Poin 7 adalah 179, beratnya adalah 76. Poin 8 adalah 163, beratnya 76. Poin 9 152, beratnya 62. Poin 10 ada 131, beratnya 48. Nah, dari data di atas atau tabel di atas, tentukan prediksi berat badan jika diketahui tinggi badan 170 cm dan 180 cm. Nah, menghitung nilai A dan B ini sebagai berikut, teman. Ini sebagai contoh dalam proses perhitungan ya, perhitungan manual ya, dalam menggunakan linear regression ya. Nah, jadi di sini dalam perhitungan ini yang poin pertama 151, 63 ya. Dikali X-nya berapa, terus X kuadratnya berapa, Y kuadratnya berapa, baru kita jumlah X-nya ini kita jumlahkan, jumlah Y kita jumlahkan, jumlah XY kita jumlahkan, ya, jumlah X kuadrat kita jumlahkan, jumlah Y kuadrat kita jumlahkan. Nah, ini adalah menghitung nilai A dan B sebagai berikut ya. Ini adalah suatu proses perhitungan manualnya. Nah, ini juga sama ya dalam proses memprediksi tinggi badan 170 cm dan 185 cm. Sehingga dalam hasil perhitungan ini kita dapat melakukan suatu konsep prediksi berat badan dengan tinggi 170 sehingga menghasilkan berat badan adalah 76 kilo. Nah, prediksi berat badan dengan tinggi 185 cm dia menghasilkan berat badan 86 kilo. Nah, setelah ini kita dapat melakukan implementasi regression pada menggunakan rapid manner. Ya.
Nah, di sini kita dalam menggunakan praktikum ini menggunakan operator linear regression pada rapid manner. Yang pertama kita masukkan ya, tinggi ya, berat badannya ya kan. Nah, ini berapa? Nah, dari ini kita bisa masukkan dalam konsep pengujian atau praktikum linear regression ya, pada rapid manner. Yang pertama kita masukin tinggi badannya, lalu kita masukin datanya mengenai berat badannya, lalu kita masukin tool ini adalah linear regression, lalu kita apply model. Nah, ini akan dalam proses pengujian sehingga menghasilkan berapa nih hasil dari proses regression linear, sehingga dalam perhitungan ya dari tinggi badan 170 dan tinggi badan 185. Silakan ada pertanyaan. Bapak, saya mau nanya di sini, gimana caranya menggunakan operator regression pada materi? Oke, Mutia. Jadi proses pada rapid manner ya untuk menguji data linear regression yang pertama adalah masukin dulu ya. Jadi data mengenai tinggi badannya dulu, lalu masukin juga data mengenai tinggi badan dan berat badannya. Nah, di sini ada tool mengenai linear regression kita masukin, lalu kita masukin apply modelnya, sehingga dalam itu menghasilkan nilai prediksinya ketahuan ya, tinggi badan dari 170 berapa. Nah, ini hasilnya ya, ini hasil dari tinggi badan 170 dan ini hasil dari tinggi badan 185. Ini hasil prediksinya udah ketahuan. Nah, gitu ya. Ya caranya dalam melakukan praktik dalam di rapid manner ya. Silakan ada pertanyaan. Oke ya, dari sini dari X-nya 151, Y-nya 63, sehingga menghasilkan nilai X kuadrat berapa? Nah, di sini poinnya dari X kuadrat ini sehingga dalam poinnya adalah 2020. Ya, oke, dari sini 22.801. Oke. Jadi dalam proses algoritma regression yang akan diimplementasikan pada rapid manner, yang pertama kita harus menyiapkan ya hasil dari data tersebut yang akan diinputkan pada suatu aplikasi rapid manner ya. Terus yang kedua ini yang kita harus siapkan mengenai linear regression-nya, itu suatu algoritmanya, lalu kita masukkan apply model. Nah, dari pemasukan atau menginputkan tool-tool ini sehingga menghasilkan suatu nilai prediksi ya. Prediksi dari tinggi badan ya 170 sehingga menghasilkan ya berat badan 76. Nah, dari tinggi 185 sehingga menghasilkan berat badan 86. Ini hasil dari simpulan dari aplikasinya ya, sehingga menghasilkan linear regression atau hasil nilai prediksi. Nah, ini adalah sebagai contoh ya. Di sini adalah tinggi X-nya adalah 151, nah beratnya Y 63. Nah, teman-teman, 51 kita mencari nilai 151 ini mencari nilai X-nya. Nah, baru sini ada poin nilai Y-nya. Teman-teman, X dikali Y sama dengan berapa? Masih ingat rumusnya? X sama dengan hasilnya berapa? 9.513. Nah, oke, dari sini dari pertanyaan Jara ini 22 8 Demikian proses pembelajaran data mining dan machine learning. Mahasiswa dapat berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan dalam masyarakat, berbangsa, dan negara. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, inovatif, bermutu, terukur dalam melakukan jenis pekerjaan spesifik di bidang bisnis digital, serta sesuai dengan standar kompetensi kerja bidang bersangkutan. Mampu mengkaji implikasi, pengembangan, atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi, memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah tata cara etik ilmiah, rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain, dan kritik seni, menyusun deskripsi
saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir. Mengunggahnya dalam halaman perguruan tinggi. Nah, berdasarkan referensi. Terima kasih. Semoga video yang saya buat dapat bermanfaat. Terima kasih. Bila itu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.